Ya, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Banyak laporan pemotongan dana BLT pemerintah Provinsi Jawa Barat bentuk tim pengawas pembagian bantuan langsung tunai. Tidak direstui menjual narkoba, seorang suami di Sukamakmur Bogor nekat bakar istri. Timnas Garuda mulai berlatih untuk menghadapi Timnas Curaçao tanggal 24 September mendatang. Pihak rentenir berinisial A melalui kuasa hukumnya buka suara terkait pembongkaran rumah warga di Kecamatan Banyu Resmi Garut gara-gara utang tidak dilunasi. Kuasa hukum A membantah kliennya membongkar rumah milik Undang. Ia menjelaskan rumah milik Undang telah dijual oleh Ento, kakak kandung Undang, pada 7 September 2022 lalu dengan nilai Rp20.500.000 kepada Ai Mulyani. Namun Ento hanya menerima Rp5,5 juta setelah dipotong pelunasan utang ke rentenir sebanyak Rp15 juta. Sayangnya transaksi jual beli tersebut tidak diketahui oleh Undang. Merasa berhak atas rumah yang telah dibelinya, rentenir A akhirnya membongkar rumah Undang. Tidak memerintahkan juga untuk merobohkan, mengambil barang-barang ataupun membereskan barang-barang yang ada di dalam, tidak. Karena klien kami itu cuma ingin mengambil haknya dia, karena dari keluarga itu sudah menerima uang dari penjualan rumah tersebut. Oh, jadi dijualnya oleh kakaknya? Oleh kakaknya, atas nama Pak Antoh itu. Oh, gitu. Jadi kalau Pak Undang yang bersangkutan ya sama Bu Sutina tidak mengetahui ini sudah dijual? Tidak mengetahui sudah dijual, tapi keluarga mencari Pak Undang dan Bu Sutina. Ya, sesosok mayat bayi laki-laki lengkap dengan ari-arinya ditemukan di selokan perumahan Bumi Kosambi Permai, Karawang. Di sebuah selokan kecil, perumahan Bumi Kosambi Permai, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Jasad bayi laki-laki lengkap dengan ari-arinya ditemukan meninggal dunia. Mayat bayi laki-laki ini ditemukan pertama kali oleh seorang warga dengan kondisi terbaring tanpa busana. Penemuan mayat bayi kemudian dilaporkan kepada anggota keamanan perumahan. Ada salah satu warga yang melaporkan bahwa ada sesosok mayat mayat bayi jenis kelamin laki-laki ditemukan di selokan. Depan rumah. Kita bantu untuk mengamankan TKP, kita buat polis lainnya. Selanjutnya kita laporkan ke pihak Reskrim Polsek Kelari. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi bersama tim Inafis mendatangi lokasi kejadian. Polisi tengah menyelidiki kasus ini, berkoordinasi dengan warga setempat untuk mencari pelakunya. Sementara kami masih dalam penyelidikan, kita lakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan RT, RW, termasuk tokoh dan warga sekitar. Barangkali bisa mendapat informasi siapa yang waktu itu hamil dan sekarang kandungannya sudah mengempes, ternyata bayinya tidak ada, berarti patut diduga. Jasad bayi laki-laki dievakuasi dari dalam selokan, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diautopsi. Syamsul Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Diduga tidak direstui menjual narkoba, seorang suami di Sukamakmur Bogor nekat bakar istri. Seorang suami tega membakar istrinya sendiri dengan menggunakan bensin. Tindakan kejam dan sadis ini terjadi di Kampung Cikeruh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Mulanya sang suami berinisial KA yang merupakan residivis pencurian sepeda motor meminta izin kepada istrinya menjual sabu-sabu. Namun sang istri tidak mengizinkan hal tersebut, sehingga suaminya keluar rumah membeli bensin dan membakar tempat tidur yang sedang digunakan istrinya. Akibatnya istri pelaku mengalami luka bakar di bagian kaki.
tempat tidur. Tempat tidur baru karena teteh ada di tempat tidur kena. Terus saya langsung berdiri, saya dipegang. Terus setelah saya kena api, saya langsung berontak keluar dari kamar. Saya dikejar sampai digusur. Ditarik lagi ke dalam. Mau ditarik lagi ke dalam. Untung ada kedua orang tua saya. Kejadian itu juga sempat membuat rumah yang dihuni oleh pelaku dan korban hampir terbakar. Beruntung api bisa dipadamkan oleh warga sehingga api tidak menyebar ke seluruh bagian rumah. Kini pelaku sudah ditangkap polisi. Di situ ada kasur yang terbakar, kita amankan juga satu orang laki-laki atas nama inisial K. Dan di mana di situ suami istri yang istrinya bernama B juga ada di dalam kamar tersebut yang ikut terbakar dan dibakar mungkin sama suaminya itu. Usai dibakar, korban sempat dirawat di rumah sakit, sedang sang suami dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal penjara seumur hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita ke informasi lain, 2 tersangka sindikat kejahatan ganjal mesin ATM dibekuk warga dan satpam sebuah swalayan di kota Tasikmalaya. Arde Verlindo dan Soharjoyo, 2 orang lelaki warga Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ini ditangkap di sebuah mal di kota Tasikmalaya setelah ketahuan mengganjal mesin anjungan tunai mandiri ATM di pusat perbelanjaan tersebut oleh petugas satpam. Seorang ibu sempat menjadi korban kejahatan sindikat ganjal ATM ini. Uang tabungannya sejumlah 28 juta rupiah raib. Bermaksud untuk mentransfer uang. Nah, saya masukkan kartu saya, ternyata kartu saya mengganjal gitu, masuk tidak, keluar tidak. Nah, lalu saya menengok ke belakang, ternyata di luar ruangan ATM itu ada orang, ada laki-laki. Saya meminta tolong, Pak, tolong gitu. Nah, terus si Bapak masuk ke ruangan ATM. Langsung si Bapak itu mengoperasikan keyboard. Langsung mengoperasikan keyboard ATM. Bu, masih bisa katanya. Kotak keyboard ATM. Terus kata dia, Bu, pijit lagi pin Ibu. Nah, saya pijit lagi pin saya. Ternyata di mana di layar bukan XXX gitu, tapi yang muncul pin saya. Orang tua. Bawa mobil ya, Bu? Pakai baju putih, pakai motor. Berapa yang hilang, Bu, uangnya? 28 juta. Dari pemeriksaan polisi, 2 lelaki yang ditangkap memang sengaja ke Tasikmalaya untuk berbuat kejahatan. Kedua tersangka kini dilimpahkan penanganan kasusnya dari Polsek Cihideng ke Polresta Tasikmalaya. Pelaku diduga pembobol ATM dan ganjal ATM yang saat ini sedang dilakukan penyidikan dan rencana akan dilimpah ke unit Reskrim Polres. Pada hasil pemeriksaan dari pengakuan dari pelaku sudah melakukan beberapa kali. Jadi selanjutnya nanti dikembangkan oleh pihak Polres. Tapi ini residivis atau berapa? Nah, kami belum sampai ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Polisi hingga saat ini masih memburu kemungkinan adanya anggota komplotan pengganjal mesin ATM yang masih bebas berkeliaran melakukan kejahatannya. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.